Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Wong DLLCS dalam video problem catur 3 langkah mat. Dan kita lihat problemnya. Ya, seperti inilah problem caturnya ya sobat catur. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di C5, kemudian menteri di E1, lalu benteng di H4, dan gajah berada di F1 ditambah dengan satu pion yang berada di B3. Sementara untuk posisi hitam, rajanya berada di A6, lalu menteri di C8, benteng di A8, benteng lagi berada di E8, dan dua buah pion masing-masing berada di B5 dan C6. Dalam posisi ini, raja hitam lumayan dapat pengawalan ya. Ada menteri, ada sepasang benteng. Juga didampingi oleh dua buah pion hitam yang arahnya ke bawah untuk menghalang-halangi misi atau tugas putih yang mempunyai target supaya bisa mematikan raja hitam dalam 3 langkah mat. Nah sobat catur, seperti biasa silahkan pikir-pikir ya, silahkan amati dan temukan kunci jawabannya, mana langkah yang paling tepat untuk melakukan misi tugas mematikan raja hitam dalam 3 langkah. Ya, silahkan temukan solusinya. Iya, sudah. Selamat buat Anda yang sudah bisa menemukan kunci jawaban dan solusinya ya. Anda hebat caturnya, bagus tentunya, dan jeli ya, serta perhitungannya mantap. Oke, buat yang belum, tidak usah putus asa ya, tidak usah berkecil hati, karena mungkin Anda sebenarnya bisa, cuma hanya waktu saja ya yang memungkinkan Anda untuk menemukan kunci jawaban dan solusi ini. Baiklah sobat catur, seperti biasa saya akan mencoba menganalisanya dulu ya. Mudah-mudahan dari analisa ini Anda mendapatkan gambaran agar yang belum menemukan kunci jawabannya bisa dengan cepat ya memecahkan problem ini. Oke, saya akan mencobanya di langkah pertama dengan gajah memakan pion B5 ya. Gajah putih kalau dimakan oleh pion juga, raja hitam akan lebih aman ya. Tetapi raja hitam berlari ke B7. Lalu di langkah kedua putih mencoba dengan benteng melakukan skak, dan raja hitam mundur lagi ke B8 berlindung di antara benteng dan menteri. Kemudian di langkah ketiga, menteri putih melakukan sekak ke G3 dan ini dihalangi oleh benteng hitam, lalu dimakan lagi oleh menteri dan dihalangi lagi oleh menteri, dan ini sudah lebih dari 3 langkah ya. Dis ini tidak sah karena targetnya 3 langkah. Oke, putih gagal di analisa ini. Kemudian bagaimana kalau di langkah pertama benteng langsung sekak ke A4 dan pion hitam tidak bisa memakan ya, karena open skak oleh gajah yang berada di F1. Pastinya raja hitam akan lari ke B7. Raja hitam sudah akan merasa nyaman ya, walaupun gajah putih punya rencana menyerang dari G2, tetapi saya rasa tidak ada potensi ya untuk mematikan raja hitam dalam 3 langkah mat, karena menteri hitam dan benteng sudah siap menghadang di jalur gajah. Menteri putih juga tidak bisa melakukan skak karena sudah berhadapan langsung dengan benteng hitam, dan ini juga tidak ada pengaruhnya. Baik, analisa berikutnya saya akan mencoba langsung skak ya oleh menteri ke A1. Kemudian raja kabur lagi, meloloskan diri ke B7, dan kemudian menteri lagi di langkah kedua melakukan skak ke G7. Nah, di sini kalau raja hitam balik lagi ke A6, maka ini akan diskakmat oleh benteng ke A4 ya. Pion tidak bisa memakan karena lagi open skak oleh gajah putih yang berada di G1. Jadi langkah terbaik tentunya menteri yang akan menghalangi skak menteri di langkah kedua. Oke sobat catur, analisa yang kedua ini juga putih gagal ya. Dan saya rasa untuk analisanya dicukupkan sampai situ. Sekarang mari kita lihat
kunci jawaban dan solusinya seperti apa. Yuk kita saksikan sama-sama. Oke sobat catur, jadi kuncinya terletak pada menteri ya, ada di menteri. Saya rasa pasti sudah banyak yang menduga dan menebak bahwa kuncinya pasti menteri ya. Ya, jadi menteri dikorbankan ke A5, kemudian Raja Hitam memakannya, dan di langkah kedua benteng melakukan skak ke A4, dikorbankan lagi ya, korban yang kedua. Dan di sini nggak usah takut walaupun dimakan oleh pion hitam yang berada di B5. Ini eksekusi yang terakhirnya adalah skakmat di langkah ketiga oleh pion yang berada di B3. Iya, seperti itu skakmatnya ya. Indah bukan? Dua pengorbanan, satu menteri pengorbanan besar, kemudian diikuti lagi oleh benteng yang berkorban ke A4 untuk mendobrak pertahanan raja ya. Nah ini terakhirnya endingnya sangat memukau dan sangat indah skakmatnya, dan tidak disangka sama sekali ya bahwa pion akan menjadi eksekutor yang terakhir di langkah ketiga. Iya, itu solusi yang pertama. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Bagaimana seandainya jika Raja Hitam tidak memakan menteri, dia lari ke B7. Nah ini terakhirnya endingnya akan berakhir dengan dua langkah ya, dua langkah skakmat, hanya dua langkah. Jadi menteri akan melakukan skakmat ke B6. Nah jadi kalau raja menghindar tidak memakan pengorbanan menteri, akan matnya dua langkah. Oke sobat catur, jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi, kalau Raja Hitam makan, coba kita lihat pengorbanan kedua oleh benteng, lalu dimakan oleh pion hitam, dan terakhir eksekutornya adalah pion putih ya, langsung skakmat ke B4. Oke sobat catur, jadi seperti itulah ya untuk kunci jawaban dan solusinya dari problem catur 3 langkah mat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari ngelihat langkah-langkahnya, dan siapa yang suka silahkan di subscribe dan like. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, see you.